Halo sahabat YouTuber, ini lagi ramai berita orang se-NKRI di-prank oleh seorang pria bernama Yana umur 40 tahun. Ngepranknya ini lo nggak tanggung-tanggung, membuat banyak sekali orang harus ngubek-ngubek tebing terjal dan jurang yang curam. Yana Supriyana ini warga Dusun Babakan Regol, RT 2 RW 1, Desa Sukajaya, Kabupaten Sumedang, yang dihebohkan menghilang secara misterius di Cadas Pangeran. Cadas Pangeran itu tempat yang sangat bagus loh sob. Sebelum dinyatakan menghilang, istrinya Yana ini ngaku dapat 2 pesan suara dari Yana. Dalam pesan suara pertama, Yana Sumedang ini mengabarkan dirinya sedang sholat isya di sebuah masjid di kawasan Simpang. Saat itu Yana bilang ke istrinya ada orang Sumedang yang ikut nunut bersamanya naik motor. Lalu pada isi pesan suara yang kedua ini, suara Yana ini terdengar aneh. Dia ngomong sambil nangis kesakitan, meratap dalam bahasa Sunda. Ya Allah, mimpi jadi kenyataan. Mohon maaf untuk keluarga yang di sana. Dikira yang ikut numpang itu bukan orang jahat, tapi ternyata orang jahat. Oh Tuhan, gitu suara Yana yang dikirim ke istrinya di rumah. Istri Yana yang mendapat kiriman itu auto panik dong, apalagi saat dihubungi lagi HP Yana ini sudah off alias nonaktif. Jam 19 malam itu keluarga memutuskan untuk melaporkan perihal hilangnya Yana kepada pihak kepolisian dengan membawa bukti chat dan pesan suara yang dikirim oleh Yana pada istrinya tadi. Pihak kepolisian dengan peralatannya yang keren pun mengecek lokasi terakhir sinyal ponsel Yana, dan ternyata lokasi itu adalah sebuah jalan yang berjurang curam di sisinya yang namanya Cadas Pangeran. Info saja nih ya sob, Cadas Pangeran ini lokasi yang sangat indah untuk dilihat, tapi lokasi ini terkenal horor dan angker sebab dulu-dulunya sering ditemukan mayat pria bertato dengan bolongan di kepala atau di dadanya. Dulu disebut sebagai Petrus alias penembakan misterius. Setelah dicek ke lokasi, ternyata sepeda motor milik Yana terparkir dengan baik di pinggir jalan itu dengan jaket dan helm yang utuh. Melihat hal itu, tentu saja keluarga langsung menduga bahwa Yana ketemu orang jahat atau digondol lampor atau wewe gombel, dan diyakini tubuh Yana ada di sekitar lokasi sepeda motornya diparkir alias di jurang. Lalu pada keesokan harinya, tanggal 17 November 2021, dimulailah pencarian tubuh Yana di tebing terjal hutan berjurang itu. Pencarian itu melibatkan anggota polisi Polres Sumedang, TNI Basarnas, dan 2 anjing pelacak, termasuk melibatkan paranormal atau dukun daerah setempat. Sob, ini musim hujan loh, jurang itu terjal basah dan sangat licin. Setelah diubek-ubek seharian oleh sekian banyak orang, tubuh Yana tidak ditemukan oleh petugas, juga tidak terendus oleh anjing pintar. Lalu pada Kamis 18 November 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat, pencarian dihentikan untuk sementara. Medan terjal dan cuaca hujan, pencarian Yana Supriyana di Cadas Pangeran, tempat Jin buang anak, nihil. Pihak kepolisian memutuskan untuk menghentikan proses pencarian sementara dikarenakan keamanan petugas tim SAR di lapangan pada saat hujan turun dan kondisi medan yang licin dan membahayakan tim gabungan. Beberapa jam setelah penghentian sementara itu, Yana akhirnya ditemukan dengan kondisi sehat di Desa Dawan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Majalengka. Kabarnya tanggal 18 sore kemarin itu ya, Yana ucuk-ucuk datang ke Polsek Dawan melaporkan kalau dirinya adalah Yana yang sedang dicari-cari. Nah lo, Yana. Bahkan ada kabar yang menyebutkan kalau ternyata di saat tim gabungan bekerja keras mencarinya, di saat keluarga dak-dikduk mencemaskannya, di saat seluruh makhluk astral sakit hati karena dicurigai, di saat seluruh warga sosmed berkomat kamit mendoakannya, ada kabar Yana justru sedang bubuk manis bareng istri mudanya. Tapi hal itu hanya sekedar pendapat netizen yang marah karena merasa diprank oleh si Yana. Sebab sampai saat ini belum jelas alasan yang dipakai oleh Yana melakukan hal yang membuat dapat banyak orang itu. Kalau ternyata berita Yana menghilang ke rumah bini mudanya itu benar, besok-besok seluruh penduduk makhluk gaib di Cadas Pangeran bisa melakukan demo di rumah Yana sebab mereka merasa difitnah dan merasa dicemarkan nama baiknya. Nah, lain kali kalau teman-teman pikiran kalut sebab kebanyakan cicilan atau pusing dikejar-kejar di si pinjol, jangan bikin prank yang aneh-aneh deh. Sebab pastinya sudah ada pasal-pasal yang bisa membuat si pelaku ini bobok manis di penjara beberapa bulan. Jadi lain kali kalau misalkan mau bikin prank nyontoh Yana ini, pastikan lokasinya itu yang enak, alun-alun kota atau tempat kulineran begitu, tempat wisata begitu. Jangan tempat yang curam yang menyiksa banyak orang, di mana musim hujan, becek-becek, basah, licin. Jangan seperti itu jahat sekali.